Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Perkenalkan nama saya Medical Shock ya. Dan kali ini kita akan bahas tentang preeklamsia dan eklamsia ya. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana cara membedakan preeklamsia dan eklamsia, hipertensi kronis pada kehamilan ya, gitu. Oke, ini pertama-tama kita akan bahas dulu ini ya, klasifikasi hipertensi pada kehamilan ya. Apa aja sih klasifikasinya? Kalian ada gampangnya tuh ada 4 ya. Ada hipertensi gestasional ya, jadi hipertensi pada kehamilan ya, yang biasanya tuh lebih dari 20 minggu ya pada kehamilan. Kemudian juga ada preeklamsia ya, preeklamsia. Kemudian nanti kalau preeklamsianya tidak ditangani dengan baik, nanti akan bisa terjadi eklamsia ya. Itu dia kayak kejang-kejang gitu ya, hipertensi kejang pada kehamilan ya. Kemudian selanjutnya tuh bisa terjadi hipertensi kronis juga ya. Bisa hipertensi kronis tuh biasa tuh barengan sama preeklamsia ya. Dia kayak ada riwayat hipertensi ya. Dia pernah ada riwayat hipertensi. Nah, untuk klasifikasinya tuh nih ada ini ya, pada buku William ya, buku William itu ada hipertensi gestasional yang dimana tuh dia pasti cek ya tekanan darahnya ya, menggunakan tensi itu tekanan darah sistoliknya tuh lebih dari 140 mm air raksa, atau diastoliknya tuh lebih dari 90 meter air raksa ya, yang ditemukan pertama kali sewaktu hamil ya. Dan tidak ada proteinuria ya, catat ya. Soalnya kalau kalau misalkan ada proteinuria itu maksudnya ke preeklamsia ya. Kalau preeklamsia itu dia ada proteinuria ya. Dan juga tekanan darah itu akan kembali normal ya setelah persalinan ya, atau pasca partum ya, gitu. Itu waktunya tuh dia lebih dari 12 minggu ya, gitu. Kemudian pada preeklamsia tuh gampang ya, dia hipertensi sama ada proteinuria ya, pada kriteria minimumnya. Yang terjadi itu biasanya itu pada minggu ke-12 kehamilan ya. Nah, kalau pada proteinurianya tuh itu dia biasanya itu plus 3 ya, plus 3 atau plus 1 ya pada pemeriksaan diptik urin ya, atau cari celup ya. Dan juga kalau pada preeklamsia itu bisa ada tanda-tanda lain ya pada pemeriksaan menunjangnya, seperti peningkatan kreatinin serum ya, kemudian juga penurunan trombosit ya, atau trombositopenia ya. Ini trombositopenia dan juga ada hemolisis mikroangiopatik ya, seperti peningkatan LDH ya, laktat dihidrogenase, juga peningkatan kadar serum transaminase ya, atau ALT. ALT itu apa? ALT itu alanin aminotransferase, dan AST itu adalah aspartat aminotransferase ya. Dan juga bisa ada nyeri kepala ya, nyeri kepala yang persisten atau gangguan cerebral ya. Hati-hati nih, soalnya nanti bisa terjadi eklamsia ya kalau ada nyeri kepala. Dan juga ada nyeri epigastrik ya, bisa nyeri epigastrik atau nyeri pada kuadran kanan atas ya. Kalau eklamsia tuh gampangnya dia ada kejang aja ya. Jadi dia kalau eklamsia tuh ada preeklamsia plus kejang ya, gitu ya gampangnya. Kemudian pada preeklamsia ya, biasa kalau pada preeklamsia itu dia disertai riwayat ini tekanan darah ya, atau hipertensi kronis ya. Nah, itu bisa dilihat tuh, pasti bisa ada proteinuria ya pada diptik urin ya, bisa ditemukan pada sebelum kehamilan 20 minggu, dan juga peningkatan protein mendadak ya, atau trombositopenia. Hati-hati ya, dia bisa ada sindrom HELLP ya. Kemudian juga pada hipertensi kronis ya, pada hipertensi kronis dia bisa tekanan darahnya tuh ya lebih dari 140/90 ya, yang biasanya tuh dia pada ini yang preeklamsia juga ya tadi kan. Kemudian juga ini langsung ya pada definisinya ya, setelah klasifikasi, pada definisinya itu adalah preeklamsia adalah gangguan hipertensi pada kehamilannya. Jadi dia ada gangguannya pada ya hipertensinya kan ya. Ya, yang berhubungan dengan 2% sampai 8% komplikasi kehamilan di seluruh dunia gitu. Untuk etiologinya tuh pertama tuh idiopatik ya, jadi dia tidak diketahui ya penyebabnya apa biasanya. Dan juga ada teori lain ya, namanya teori plasenta abnormal ya, yang dimana tuh dia terjadi disfungsi fisiologis ibu ya, remodeling arteri spiralis, jadi dia kayak vasokonstriksi kan, sehingga menyebabkan terjadinya hipertensi. Iskemia plasenta ya, jadi dia perfusinya itu menurun kan ya, perfusi oksigennya menurun ya di plasentanya, jadi dia plasentanya jadi iskemik. Dan ada hipoksia ya, kurangan oksigen kan. Dan juga bisa ada stres oksidatifnya. Hati-hati nih kalau stres oksidatif ya, soalnya dia bisa menyebabkan kerusakan pada plasentanya ya. Hati-hati pada janinnya juga kan ya, yang akan menyebabkan terjadinya hipertensi dan proteinuria ya pada diptik urin tadi ya, atau urinalisis kan. Nah, pada epidemiologinya tuh dia lebih dari 50.000 ya kematian ibu setiap tahun di seluruh dunia ya. Kemudian juga ada etnis dan rasnya tuh biasanya tuh dia terjadi pada ras Afrika, Amerika, dan ras Hispanik ya. Kemudian juga pada faktor resikonya tuh bisa pada nulliparitas ya. Nulliparitas itu dia pada ibu
ibu yang baru hamil pertama kali, kemudian juga ada kehamilan multigestasi, dan ibunya tuh udah lebih dari 35 tahun. Kemudian juga tanyakan juga riwayat keluarganya, apakah keluarganya mempunyai riwayat preeklamsia atau hipertensi pada kehamilan ya, atau hipertensi gestasional. Kemudian juga ada apakah terdapat riwayat ya preeklamsia sebelumnya ya, solusi plasenta ya gitu. Kemudian juga pada patofisiologi ya, pada patofisiologinya kita ke faktor risiko terlebih dahulu ya. Kalau pada faktor risikonya itu ya, kalau maternal itu ada umur ya, paritas ya, kehamilannya tuh apakah terdapat sebelumnya tuh ada preeklamsia sebelumnya, kemudian juga ada ras ya, kemudian juga apakah terdapat faktor genetik kan ya, ditanyakan ya riwayat keluarganya, apakah dia merokok, apakah dia lihat obesitas ya, kemudian juga kita lihat juga apakah dia terdapat kondisi komorbid ya, seperti diabetes mellitus, gagal ginjal kronis, atau terdapat autoimun ya, autoimun penyakit jaringan ikat ya, kronik tissue disease ya gitu. Kemudian juga dilihat juga nih ya, faktor lingkungannya, apa dia terpapar oleh karbon monoksida seperti polusi udara ya, dan lain-lain kan ya. Kemudian juga pada ini mediator-mediatornya nih, sama mekanismenya nih pada patofisiologinya ya. Nah kalau pada faktor maternalnya ya dari ibunya sendiri kan ya, itu bisa terjadi gangguan ini ya, gangguan hormonal hemodinamik dan gangguan metabolisme ya selama kehamilan, sehingga akan menyebabkan terjadinya gangguan organ ya. Nih gangguan organnya itu ada vaskular itu ya, perifer vaskular ya, atau ya pembuluh darah perifer seperti hipertensi ya, disfungsi endotel dan kebocoran kapiler ya, aktivasi platelet ya, dan peningkatan koagulasi yang banyak ya. Ini hati-hati soal bisa terjadi DIC ya ininya. Kemudian pada ginjal ya, pada ginjal itu bisa terjadi proteinuria kan, makanya dia pada dipstick urin dia plus 3 kan, atau 300 mg kan. Kemudian juga bisa terjadi gagal ginjal kan ya, renal dysfunction ya. Ya, yang lain juga sama sih, endoteliosis ya, down regulation of podosit dan lain-lain ya. Bisa podositoria ya, jadi ada urin ya pada sel podosit ya, namanya itu podosituria ya. Dan juga pada hepar ya, ada HELLP syndrome ya. Itu HELLP syndrome tuh apa? HELLP syndrome tuh ini ya singkatannya. Jadi ini ada hemolisis sama peningkatan ini ya, ALT dan AST ya, dan trombositnya turun ya, itu namanya HELLP syndrome. Kalau dia terdapat HELLP syndrome ya, kita cek lab darahnya, itu hati-hati, langsung kita rujuk aja ya, kita rujuk dan kita lakukan penanganan yang cepat ya, yang cepat. Soalnya hati-hati ya kalau ada HELLP syndrome ya. Dan juga di sini juga ada abnormalitas fungsi hati dan bisa ada ruptur hepar ya. Kemudian pada otak ya, pada otak kita bisa dilihat nih ada edema otak, edema cerebri, kejang, dan pres ya gitu. Dan juga pada perubahan hormonal juga ya, perubahan hormonal dan metabolik itu juga akan menyebabkan gangguan pada pasientannya, dan juga gangguan di lingkungannya itu juga akan menyebabkan terjadinya gangguan pada pasienta ya. Dan juga pada vaskularisasi uterinnya tuh ya insufisiensi remodeling ya pada arteria spiralis, kegagalan vaskular uterin ya untuk adaptasi pada kehamilannya, sehingga akan menyebabkan terjadinya peningkatan laju dari aliran darah ya di ruang intervilus ya, sehingga ya ujung-ujungnya kan gangguan pada plasentanya ya, jadi iskemik kan ya, reprofusinya kan terganggu kan, sehingga akan akibatkan ini ya aktivasi mediator kimiawi seperti peningkatan SFLT, penurunan ini ya placental growth factor ya, FGF itu vascular endothelial growth factor ya, sehingga akan bisa peningkatan endotelin. Ini endotelin itu berbahaya, soalnya endotelin itu dia hormon yang bisa, atau mediator kimiawi ya, yang bisa memvasokonstriksikan pembuluh darah ya, hati-hati soalnya kalau dia aktivasi endotelinnya meningkat, sehingga akan terjadi pembuluh darahnya tuh jadi makin kecil ya, sehingga jadi vasokonstriksi. Dan juga ya biasa ya peningkatan sensitivitas terhadap angiotensin 2 ya, seperti reseptor angiotensin 2, reseptor 1, angiotensin ya, bradikinin kan ya, bradikinin reseptor ya. Dan juga bisa peningkatan tumor nekrosis faktor, interleukin 6 yang ujung-ujungnya tuh ya ini peningkatan endotelin kan, memvasokonstriksikan atau mengecilkan pembuluh darah. Nah, untuk tanda dan gejalanya ya, tanda dan gejalanya nih bisa pada preeklamsia atau bisa pada eklamsia ya. Tanda dan gejalanya tadi ya, kita cek tekanan darahnya selang 4 jam, jadi kita tes tekanan darah pertama, kemudian kita selang 4 jam tes tekanan darah lagi ya, dan sama ya, dia misalkan lebih dari 110 atau lebih dari 160 ya, sistolik dan diastoliknya, itu menandakan ada preeklamsia ya gitu. Jika ada proteinuria ya.
Dan juga ada tanda-tanda gejala lainnya seperti nyeri kepala, gangguan penglihatan, nyeri kuadran kanan atas atau nyeri abdomen atas ya, ada oliguria, jadi dia urinnya dia sedikit ya. Dan juga ada kejang ya pada eklamsia ya, gangguan pada kreatinin serum, trombositopenia, peningkatan transaminase serum ya. Kemudian juga kalau misalkan ada restriksi pertumbuhan janin juga kan ya, bisa ada pada kelahiran yang prematur ya. Kemudian juga bisa ada edema paru ya, kalau misalkan dicek pada fungsi toraknya ya, dicek fungsi torak dia ada edema paru, itu bisa meningkatkan ya diagnosis dari preeklamsia atau eklamsia. Nah kalau pada umumnya tuh dia ya ini sakit kepala, migrain, tadi kan sama kan gangguan penglihatan, mual muntah, sesak nafas, edemanya bisa terjadi edema ya, bisa edema pratibial, tangan dan wajah. Kemudian untuk diagnosis bandingnya tuh ya ini sih yang paling hati-hati ya kepada diagnosis banding itu bisa terjadi eklamsia ya. Jadi preeklamsia itu bisa menjadi eklamsia gitu. Nah, diagnosis bandingnya ya hipertensi kronis ya pada kehamilan, jadi kan hipertensi gestasional ya pada kehamilan juga kan, sindrom antibodi fosfolipid, mikroangiopati trombolitik, lupus dan epilepsi. Nah, kemudian untuk tata laksananya itu dia harus kontrol tekanan darah ya. Kita kasih obat antihipertensi ya seperti beta blocker ya, sabetalol, dan kalsium channel blocker ya seperti nifedipin ya. Kemudian juga kita harus evaluasi janin ya, kita cek USG indeks cairan ketubannya apakah terdapat gangguannya pada janinnya, soalnya kan dia kita lihat juga kan ya plasentanya, takut dia plasentanya kan abnormal ya. Kalau plasentanya abnormal kan berarti kan janinnya bisa abnormal kan ya gitu, soalnya dia komplikasinya tuh dia bisa solusio plasenta kan, jadi dia plasentanya tuh aneh dia tempatnya gitu. Kemudian pengobatan definitif nih, ini yang wajib ya, wajib untuk dilakukan pada preeklamsia maupun eklamsia, harus dilahirkan janinnya. Soalnya kalau tidak dilahirkan bakal berbahaya ya. Itu bisa menyebabkan kematian pada janin ya, kalau misalkan dia tidak dilahirkan ya gitu. Dan juga pada misalkan dia persalinannya prematur ya, kalau kurang dari 34 minggu kita bisa berikan kortikosteroid ya untuk pematangan paru janinnya. Soalnya kan dia masih apa sih, parunya kan belum bisa berfungsi dengan sempurna ya kalau misalkan dia prematur ya, makanya kita kasih kortikosteroid gitu. Untuk profilaksis kejang kita bisa berikan magnesium sulfat ya intravena ya, tapi ini biasanya untuk ini ya, biasanya tuh pada eklamsia sih gitu. Kemudian untuk prognosisnya baik ya, bisa jika dilakukan terlaksana dengan cepat ya. Untuk komplikasinya tuh dia bisa eklamsia ya, bisa ada sindrom HELLP tadi kan, hemolisis, elevasi liver enzim ya. Hemolisis itu dia pemecahan sel darah merah, elevasi liver enzim itu dia peningkatan fungsi hepaar ya terganggu, dan trombositopenia ya atau low platelet. Kemudian juga bisa terjadi edema paru, infak miokard, ARDS ya. ARDS itu dia acute respiratory distress syndrome ya, ARDS ya. Itu ARDS itu dia acute respiratory distress syndrome. Jadi dia sindrom ya, ini pernapasan akut ya pada ARDS. Bisa terjadi stroke ya, hati-hati ya. Kalau misalkan ada tanda-tanda seperti mual muntah, peningkatan tekanan intrakranial ya, atau sakit kepala gitu kan ya. Bisa terjadi cedera ginjal dan retina dan gangguan janin. Untuk komplikasi janinnya tuh bisa solusio plasenta ya, tadi ya plasentanya tuh ya entah kemana lah, bisa di atas atau di samping gitu kan. Kemudian juga kematian janin atau ibu. Selanjutnya pada eklamsia nih, kita bisa lihat ya pada eklamsia nih, udah kasihan kan dia udah ada kejang kan ya, dan juga ada hipertensi ya, hipertensi pada kehamilannya ya gitu. Jadi itu harus ditelaksana dengan cepat dan harus dirujuk ke spesialis obgyn. Kemudian untuk definisi dari eklamsia, yaitu timbulnya kejang ya pada perempuan dengan preeklamsia. Jadi dia preeklamsia plus kejang ya pada eklamsia kan, gampang kan. Etiologinya tuh ada 3 faktor, ibu, plasenta, janin ya. Faktor risikonya apa? Implantasi plasenta disertai invasi tromboblastik abnormal ya, hati-hati. Pun juga ya gangguan pada imunologisnya ya yang bersifat maladaptif, dan juga gangguan pada maternal ya, ibunya sendiri, dan juga ada faktor genetik ya. Faktor genetik ya, misalkan dia ada riwayat sebelumnya itu dia eklamsia atau riwayat keluarganya dia eklamsia ya, faktor genetik. Untuk epidemiologinya pada negara maju ya, insiden eklamsianya itu lumayan banyak sih, sekitar 1:2000 kelahiran ya. Kemudian untuk patofisiologinya ya, patofisiologinya tuh ya sama aja sih seperti preeklamsia ya, cuma ditambahin kejang ya atau gangguan pada otaknya kan. Ini sama sih ya, kayak faktor genetik ya, remodeling dari arteri spiralisnya terganggu, kemudian juga faktor lingkungan juga ya, kemudian juga pre-existing maternal ya, jadi ya riwayat sebelumnya kan ada preeklamsia atau eklamsia, dan juga ada riwayat-riwayat komorbid ya seperti hipertensi atau
riwayat penyakit kardiovaskular dia, apakah dia ada penyakit kardiovaskular sebelumnya atau tidak ya. Dan juga pada patofisiologinya tuh kita bisa lihat ya pada apakah dia ada iskemik plasenta juga kan ya, karena ada faktor-faktor ini kan ya, bisa terjadi iskemik plasenta ya. Ya ini juga yang berperan tuh juga ini ya, mediator kimianya tuh dia SFLT1, tumor nekrosis faktor alfa ya, dan juga disfungsi endotel ya. Lama-kelamaan dia juga kan disfungsi endotel dan akan terjadi nekrosis fibrinoid ya. Nekrosis fibrinoid itu dia akan menyebabkan ya ini, kalau misalkan dia mati kan ya, arterinya kan, kalau misalkan dia kotak kan ya, karena dia terjadi hipertensi kan, bisa terjadi infark ya, jadi dia kematian sel dan hemoragik, jadi dia ruptur gitu kan pada pembuluh darah kecil yang ada di otak ya. Dan juga disfungsi endotel juga kan ya, karena hipertensi juga akan meningkatkan permeabilitas saluran darah otak ya, sehingga akan terjadi gangguan pada sarafnya ya, pada lingkungan sarafnya, sehingga akan terjadi kejang pada eklamsia gitu. Kemudian juga pada iskemik plasenta ya, bisa terdapat gangguan tonus miogeniknya ya, sehingga di sini kan pada siklus ovulasi ya, ini kan pada siklus ovulasinya ya itu terjadi hiperperfusi ya, jadi dia karena dia hipertensi kan, jadi dia perfusinya itu sangat meningkatkan, soalnya dia tonusnya tuh terganggu ya, tonus ototnya ya, sehingga akan terjadi edema cerebri ya. Edema cerebri ujung-ujungnya menjadi kejang juga, soalnya kan dia karena aktivitasnya terlalu berlebihan, atau neurotransmitter GABA kan ya terlalu berlebihan pada kejang. Kemudian untuk tanda dan gejala ya, itu kita sama ya, tadi kan preeklamsia plus kejang, dan biasanya tuh dia terjadi sebelum kehamilan, selama kehamilan ya, atau selama persalinan, atau 6 minggu setelah kelahiran ya. Dia kalau misalkan dia 6 minggu sampai 6 minggu setelah kelahiran tuh harus dipantau gitu kan, harus dipantau eklamsianya. Kemudian untuk tanda-tandanya tuh tadi ya, kejangnya tuh dia lihat dulu nih, kalau kejangnya tonik apa klonik. Kalau tonik tuh dia kayak gini ya, seperti dia kayak tangannya tuh dia ke bawah, kalau klonik tuh dia tangannya tuh fleksi ya, kayak dipegang gitu kan ya, klonik. Dan juga ya kalau klonik kan dia kan kadang klonik kan ya. Dan juga ada keadaan postiktal juga ya, keadaan setelah kejang ya, dia bisa terjadi gangguan-gangguan psikosis seperti waham, halusinasi ya, pada keadaan postiktal ya. Jadi ya, keadaan postiktal itu adalah keadaan setelah kejang gitu, keadaan setelah kejang ya. Lihat ini, dia bisa ada halusinasi, waham ya, seperti gangguan-gangguan psikosis. Kemudian untuk sebelum kejang ya, kalau sebelum kejang nih hati-hati ya, tanda-tanda dari preeklamsia sebelumnya, dan misalkan dia ada sakit kepala gitu kan, sakit kepala, perubahan penglihatan, sakit perut, dan peningkatan tekanan darah, itu hati-hati, dia bisa terjadi eklamsia kan. Makanya saya bilang ini preeklamsia ya, sebelumnya preeklamsia plus kejang. Ini tanda-tanda sebelumnya tuh ini sakit kepala, perubahan penglihatan, dan sakit perut kan, dan ada tanda-tanda hipertensi kan. Kemudian untuk PP ya, lab darah, kita cek itunya, lab darahnya kan, kita lihat trombositnya nurun apa enggak. Kalau trombositnya nurun kayak kurang dari 100.000 ya, kurang dari 100.000 itu bisa menandakan adanya preeklamsia. Kemudian kalau ada kejang juga eklamsia gitu. Kemudian juga cek fungsi hati ya, fungsi ginjal ya, seperti laju filtrasi glomerulus, urinalisis ya, tadi kan diptik urin kan ya, apakah dia terdapat proteinuria. Kemudian kita harus cek foto ronsen kan, edema paru ya dia. Kemudian juga cek USG Doppler ya, apakah dia terdapat efek preeklamsia atau tidak ya, untuk menilai pada preeklamsianya, dan menilai pada janinnya ya, dan juga dinilai juga sih pada plasentanya juga. Kemudian juga untuk tanda-tanda fetal non stress test ya, kita untuk nilai ya janin pada saat sebelum kehamilan ya, antepartum kan. Kemudian untuk diagnosis banding kita bisa cek ya elektrolitnya, apakah dia terdapat kelainan elektrolit. Bisa kalau pada eklamsia itu dia elektrolitnya normal sih ya, natrium, kalium, sama kalsiumnya itu dia normal ya, cuman dia terdapat magnesiumnya dia turun ya pada eklamsia ya, makanya kita kasih Mg SO4 ya. Dan juga diagnosis bandingnya bisa ada toksin, infeksi, trauma kepala ya, ruptur aneurisma, dan keganasan otak. Untuk tata laksananya ya, kita promosikan tata laksananya. Kalau kejang kita berikan ABCD ya kan, tata laksana gawat darurat kan ya, airway, breathing, circulation, dan disability. Dan amankan jalan napas ya pada airway-nya kan, kita bisa lakukan intubasi ya, intubasi atau laringoskopi.
Kemudian juga berikan magnesium sulfat ya. Ini MgSO4 tuh dia magnesium sulfat ya. Magnesium sulfat. Ya, MgSO4-nya tuh dia 4 sampai 6 gram intravena ya selama 15 sampai 20 menit ya pada kejang eklamsia ya. Kemudian juga kalau misalkan kita udah terlaksana gawat daruratan ya, kita ingin memberikan dosis pemeliharaan bisa ya 2 gram per jam ya pada MgSO4-nya. Kemudian juga kita bisa monitoring ya fungsi kreatininnya, urin output, tekanan darah, fungsi hati kan bisa. Kemudian juga kita bisa berikan obat antihipertensi ya pada eklamsia kan ya, seperti labetalol kan ya, beta blocker ya, bisa dengan dosis ganda ya 40 mg, 80 mg dengan jaraknya tuh dia sekitar 10 menit ya pada antihipertensi. Prognosisnya dia baik ya, sama kan seperti preeklamsia ya jika ditelaksana dengan cepat. Morbiditas dia 10% kehamilan di AS dan di seluruh dunia, jadi dia penyakit pada eklamsianya tuh dia sekitaran 10% lah di seluruh dunia ya. Kemudian untuk komplikasinya hati-hati ya pada intubasi ya, pada laringoskopik kan ya, dicek laringnya kan, kalau misalkan dia kesentuh apa-apa kan atau terdapat itu kan komplikasi kan, atau kayak kita kena apa aja kan, itu bisa terjadi perdarahan intrakranial. Ini hati-hati, dia bisa terjadi stroke ya kalau pada perdarahan intrakranial. Stroke-nya stroke apa? Stroke hemoragik ya. Hati-hati ya, dia bisa terjadi stroke hemoragik pada komplikasinya atau perdarahan intrakranial kan. Dan juga tadi ya ARDS ya, acute respiratory distress syndrome ya, edema paru, gagal ginjal, gagal hati, sindrom encephalopathy reversible posterior ya atau PRES ya, edema cerebral dan peningkatan penyakit kardiovaskular ya seperti gagal jantung ya, aritmia ya, stroke juga bisa kan ya, dan lain-lainnya kan. Untuk pencegahannya kita harus edukasi ya pada ibu yang hamil atau ibu yang sudah melahirkan kan ya, karena kan kita cek dari sebelum melahirkan sampai dia melahirkan ya, postpartum selama 6 minggu ya, kita cek, kita lakukan edukasi ya dengan ya edukasi ya apakah terdapat tanda dan gejalanya bagaimana pada eklamsianya ya, pada preeklamsia juga ya tandanya bagaimana kan tadi. Kemudian juga kalau misalkan sudah edukasi, jika terdapat tanda dan gejala ya kita suruh pasiennya itu langsung ke rumah sakit ya sesegera mungkin, soalnya ini dia penanganannya tuh gawat darurat ya, kalau misalkan tidak dilakukan secara cepat bisa menyebabkan kematian pada ibu dan janinnya gitu. Ya sekian ya, terima kasih.